Di saat negara miskin masih berjuang membutuhkan vaksin bagi warga negaranya, negara kaya sudah merencanakan vaksinasi booster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di Mas Oji Channel. Salam semangat, salam sehat semuanya ya. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita ingin berbicara tentang vaksin lagi vaksin ya, nggak ada bosan-bosannya. Kenapa? Karena hari ini ada sebuah informasi bahwa negara-negara maju dan berkembang, negara-negara kaya itu sudah mewacanakan akan ada vaksin dosis ketiga untuk warganya. Vaksin booster ya, sebutannya adalah booster. Booster itu vaksin untuk ketiga kalinya, dosis ketiga. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan, sebenarnya vaksin itu kepentingannya adalah industri bisnis atau memang murni untuk kesehatan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada sebuah ulasan yang bisa kita simak bersama-sama berikut ini. Sahabat Mas Oji Channel, beberapa negara kaya sudah mulai melakukan pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk warganya. Jika di Indonesia, suntikan booster ini masih diperuntukkan untuk para tenaga kesehatan. Ini menjadi sebuah pertanyaan menarik. Apakah sebenarnya urgensi dari suntikan booster itu? Bagi sebagian pihak berpendapat bahwa booster hanya diperlukan untuk mereka yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah dan rentan saja. Jadi, mengapa negara-negara ini berlomba-lomba untuk melakukan tambahan suntikan booster? Apakah untuk kesehatan atau memang ada profit keuntungan? Harus diakui bahwa perusahaan raksasa farmasi berdiri memang untuk industri profit dan mencari sebanyak-banyaknya keuntungan. Mereka berusaha bagaimana mendapat pesanan lebih banyak dan pastinya mendapat keuntungan yang lebih besar juga. Pfizer bersama dengan mitra Jermannya BioNTech dan juga Moderna telah bersama-sama meraup lebih dari 60 miliar dolar Amerika dalam penjualan vaksin hanya dalam tahun 2021 dan akan berlanjut nanti di tahun 2022. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengecam negara-negara kaya untuk melakukan vaksinasi booster kepada warganya untuk menguatkan pencegahan COVID-19. Sebab hingga sekarang masih banyak negara miskin yang justru belum bisa mendapatkan vaksin untuk negaranya. Kesenjangan vaksinasi ini semakin kentara saat negara-negara kaya telah mulai program vaksinasi dosis ketiga. Kepala WHO Dr. Tedros Adhanom telah meminta negara-negara kaya untuk menunda penyuntikan dosis booster. Kita mengingatkan bahwa negara-negara miskin tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi, negara-negara berpenghasilan rendah hanya mampu memberikan 1,5 dosis untuk setiap 100 orang karena kurangnya pasokan. Negara-negara kaya dilaporkan berpotensi memiliki surplus lebih dari 1 miliar dosis vaksin COVID-19 pada akhir tahun ini. Menurut penelitian baru oleh perusahaan analisis data Affinity, stok vaksin di negara-negara barat telah mencapai 500 juta dosis bulan ini, dengan 360 tidak dialokasikan untuk disumbangkan. Laporan Affinity ini berfokus pada pasokan vaksin yang tersedia di Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang. Pada akhir tahun, menurut laporan tersebut, negara-negara ini akan memiliki potensi surplus 1,2 miliar suntikan vaksin. Laporan ini semakin menjadi bukti adanya ketidaksetaraan stok vaksin antara negara kaya dan negara miskin. Di saat negara miskin masih berjuang membutuhkan vaksin bagi warga negaranya, negara kaya sudah merencanakan vaksinasi booster. Beberapa ilmuwan mempertanyakan apakah ada cukup bukti bahwa booster ini sebenarnya diperlukan, terutama untuk orang-orang yang lebih muda dan sehat. Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta pemerintah untuk menunda suntikan booster sampai lebih banyak orang di seluruh dunia menerima dosis awal mereka. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, sebuah ulasan singkat terkait dengan informasi suntikan ketiga atau booster vaksin untuk pencegahan COVID-19 yang sudah mulai dilakukan di negara-negara kaya. Beberapa negara memang sudah mulai memberlakukan ini, tapi ini menjadi sebuah ironi karena negara-negara miskin sampai hari ini masih berjuang untuk mencari vaksin. Nah, yang diuntungkan siapa? Tentu saja para perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin. Jadi pertanyaannya, sebenarnya vaksin ini berorientasi kepada murni kesehatan atau memang ada unsur bisnis
yang disengaja sehingga varian-varian itu diciptakan lagi. Ada varian Delta, Alpha, Lambda, yang terbaru varian MU. Nah, mudah-mudahan ini segera berakhir daripada semakin lama semakin gak karuan ini ya teman-teman semuanya, karena adanya vaksin-vaksin yang mungkin kita membutuhkan 1 kali vaksin, kemudian tidak ada lagi suntikan dosis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti kalau ada varian-varian baru, bisa dimungkinkan ada suntikan vaksin ke berikut-berikutnya. Bisa sampai 4-5 kali atau setiap periode kita harus disuntik vaksin. Ini mengkhawatirkan tentu. Kita menunggu sebuah vaksin yang sekali saja diambilkan dari sel darah kita, kemudian cukup untuk menjadi pengaman bagi kita. Kita masih menunggu vaksin Nusantara tentunya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman semuanya, itu aja dulu informasi singkat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan pastikan teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat. Saya undur diri, saya pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.